Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiarini. Saya guru PJOK di SMA Negeri 1 Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya sebagai peserta diseminasi PKG PJOK kelas 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, saya akan memaparkan bukti karya saya tentang gerakan sehat generasi cerdas melalui implementasi proyek senam aerobik di sekolah untuk melatih kebugaran dan kesehatan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Banding Agung, Ibu Siti Dumroh MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Banding Agung dan Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar di Sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari kegiatan saya, yaitu program pengembangan keprofesian guru PJOK yang akan saya imbaskan di sekolah, yaitu gerakan sehat generasi cerdas melalui implementasi proyek senam aerobik di sekolah. Nah, di sini ada latar belakang dari tindak lanjut saya. Rencana tindak lanjut saya yaitu yang pertama, menindaklanjuti evaluasi kegiatan Sabtu Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan terikat. Yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Selanjutnya, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Dan yang terakhir, upaya membuat anak dalam keadaan sehat dan bugar dan imbasnya bisa menimbulkan prestasi anak tersebut di bidang keolahragaan khususnya dan bidang yang lainnya umumnya. Selanjutnya di sini ada tujuan program dalam rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Selanjutnya, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran siswa, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang terakhir, pendidikan yang berpusat pada siswa, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada capaian capaian rencana tindak lanjut saya. Yang pertama adalah memfasilitasi senam aerobik siswa di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Ini dimulai dengan melakukan senam sehat. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri serta semua peserta didik merasa dihargai dalam kegiatan dan berbagi latar belakang dan kemampuan dapat berpartisipasi aktif sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Yang terakhir, dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga senam bugar siswa tersebut. Nah, di sini ada
melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik, dan memiliki rasa percaya diri. Diharapkan juga peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kegiatan agar meningkatkan partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus sehingga terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara peserta didik. Selanjutnya, tahapan ini dapat dimulai dengan membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerjasama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Berikutnya, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Terus, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Memastikan kegiatan senam aerobik dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan senam aerobik. Yang terakhir, serta bisa meningkatkan kreativitas peserta didik, misalnya dalam kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Nah, di sini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, koordinator program. Itu ada kepala sekolah SMA Negeri 1 Bandingagung, Kecamatan Bandingagung, Kabupaten Lombok Selatan. Tim pelaksana semua warga sekolah SMA Negeri 1 Bandingagung. Yang ketiga, rekan sejawat. Itu saya ambil guru bahasa Indonesia dan guru PJOK di sekolah. Kemudian program senam aerobik ini dirancang sebagai kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan yang sosial yang positif. Nah, target dalam program rencana tindak lanjut saya ini itu kelas 10 dan usia 14 sampai 16 tahun. Di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, tersedia lapangan atau aula yang cukup luas untuk kegiatan senam. Yang kedua, tersedia peralatan senam yang memadai seperti sound system. Yang ketiga, adanya dukungan program Sabtu Sehat dari sekolah. Yang keempat, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Di sini ada rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan staf pendukung. Yang kedua, peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Kemudian guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Dan terakhir, staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih berdasarkan ketertiban langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar dalam sekolah. Nah, di sini kemungkinan kita mendapat tantangan ya. Yang pertama itu kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Jadi nanti Ibu, Bapak, dan Ibu Guru, nanti kita bersama-sama bagaimana cara mengatasi kemungkinan dari tantangan ini. Ya.
berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik, yaitu yang pertama voice atau suara. Jadi peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Yang kemudian choice atau pilihan. Peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Yang ketiga, ownership atau kepemilikan. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Nah, di sini saya memakai aset yang ada di sekolah, yaitu yang pertama aset manusia. Aset manusia itu yang terdiri dari kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam komunitas belajar sekolah, dan peserta didik. Yang kedua, aset sosial. Jadi di aset sosial ini komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik. Yang kemudian aset fisik, yaitu terdapat lapangan olahraga, ruang multimedia, dan sound system. Demikian pemaparan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, berarti nanti kita bahas bareng-bareng lagi Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Yendri, Sarjana Pendidikan. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Banding Agung. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Sulis Tiarini yang mengikuti destinasi PKG PJOK Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, saya mendukung bukti karya Ibu Sulis karena bisa menciptakan peserta didik aktif dalam mengikuti Sabtu Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Dwi Laratusuba. Saya Bunga Shania dari kelas 10-3. Di sini kami ingin berterima kasih kepada Ibu Sulis Tiarini, Sarjana Pendidikan, yang telah melakukan program senam aerobik pada Sabtu Sehat di sekolah. Kami sangat senang dan bersemangat dalam melakukan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.